yang menunjuk kaum, Al-Mahdi yang membawa kaum. Ikut sama yang membawa kaum itu. Itulah Al-Mahdi itu. Orang yang berzikir menyebut nama Allah, Allah di akhir zaman. Kenapa mereka itu bisa menang? Dalam penggambaran hadis sabaqal mufarridun, karena mereka bisa setiap hari memberi salam kepada nabinya. Kenapa? Iya, mereka di dalam zikir mereka itu, mereka memberi salam. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Setiap hari mereka memberi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basar hal tara min futur. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, Islam, kesempatan, kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul, bersilaturahim dan berdiskusi ya pada malam hari ini ya. Kita mau memujakarakan hal-hal yang di akhir-akhir ini sering dibicarakan gitu. Dalam penggambaran sebuah ayat di situ diterangkan bahwa Allah berkata di dalam Quran, was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalina wa qalilun minal akhirin. Was-sabiquna as-sabiqun, itu di dalam pengertiannya secara lafaz mereka terdahulu beriman. Ulaikal muqarrabun, mereka dekat kepada Tuhan mereka. Fi jannatin na'im, mereka berada di tempat yang penuh kenikmatan. Thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin, banyak dari yang awal, sedikit dari yang akhir. Nah, dalam penggambaran ayat ini saya mau berkaitannya dengan sebuah hadis yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Allah berkata, sabaqal mufarridun. Wamal mufarriduna ya Rasulullah? Qala Rasulullah, az-zakirunallaha kasiran wadz-zakirat. Telah menang
telah mendahului kaum Mufaridun. Sahabat bertanya, siapa kaum Mufaridun itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, mereka laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir menyebut nama Allah. Artinya bahwa di situ menjelaskan bahwa wama mufariduna ya Rasulullah gitu. Kata wama mufariduna ya Rasulullah, artinya mereka bertanya itu tanpa mereka mengetahui di dalam pemikirannya siapa kaum mufaridun itu. Nah, kala itu sahabat bertanya kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah menjelaskan bahwa kaum itu adalah laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir menyebut nama Allah. Dalam penggambaran keterangan yang lain bahwa mereka itu nanti datangnya pada hari akhir itu kaum itu. Nah, di situ ada apa kaitannya dengan ayat wasabiqun nasabiqun? Nah, di situ di awal hadis itu diceritakan Nabi itu kan ada asbabun nurudnya. Setiap hadis itu namanya asbabun nurud gitu. Tapi kalau dia namanya kalamullah, Quran membilangkannya itu asbabun nuzul, sebab turunnya. Kalau asbabun nurud, sebab diucapkan terjadinya apa gitu. Jadi itu berkaitan. Untuk mengetahui isi Quran itu nanti dari hadis-hadis itulah yang menjadi tolak ukur untuk menguatkan kembali gitu tentang perihal yang dimaksud di ayat itu gitu. Nah, di dalam penggambaran ini saya mau mengatakan begini. Ini perihal hadis ini jarang sekali orang membahasakannya atau menceritakannya atau membahasnya. Karena apa? Karena berkaitannya hadis sabaqal mufaridun dengan ayat wasabiqun nasabiqun ini tidak ada satu ulama pun dari dulu hingga sekarang ini yang mengerti maksud tentang ayat dan hadis ini gitu. Kalaupun dibaca itu hanya matan-matan hadisnya aja gitu. Kalaupun dibaca ayatnya mungkin tafsiran terdahulu saja. Berkaitan dengan masa ini itu ada. Maka di situ diterangkan wasabiqun nasabiqun. Itu ada awal, ada akhir. Kenapa di situ sullatu minal awalin wa qalilum minal akhirin? As-sabiqun awalin itu mereka itu terdahulu beriman. Kata beriman di situ itulah mereka meyakini Allah dan Rasulnya di kala itu. Maka dibilang as-sabiqun awalin itu sullatu minal awalin, banyak dari yang awal. Siapa yang awal itu? Itulah para nabi-nabi dan para sahabatnya. Jadi setiap kurun masa itu yang awal beriman kepada Rasul itulah mereka yang menang gitu. Mereka terdahulu apa? Mereka terdahulu beriman. Tapi di situ ada sulatum minal awalin wa qalilum minal akhirin, sedikit dari yang akhir. Yang akhir ini siapa? Cerita kenabian itu di awal tuh dari Nabi Adam yang 25 tuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nabi-nabi yang tidak disebutkan itulah as-sabiqun awalun itu semuanya. Dan mereka yang mengimani mereka tentang ajaran yang dibawanya, tentang kerasulan yang dibawanya, maka orang yang mengikutnya itu, sahabatnya itu, mereka lah terdahulu beriman. Beriman kepada siapa? Kepada nabi junjungannya, kepada rasul junjungannya. Sedangkan di akhir sedikit. Nah, kata di akhir ini itu memperuntukkan kepada masa di mana yang sedikit itu itulah masa Imam Mahdi, Al-Mahdi, Mahdi Allah. Mereka punya sahabat, punya juga.
mereka kenapa dibilang sedikit sullatun wa qalilun minal akhir? Iya, karena yang dibawa Imam Mahdi itu dia bukan golongan, tapi yang dibawanya itu adalah kaum. Kaum yang mana? Kaum yang berkaitan dengan hadis tadi itu. Apa nama kaumnya? Kaum mufaridun. Makanya hadisnya sabaqal mufaridun. Berkaitanlah dengan ayat yang dimaksud tadi itu. Nah, kaum mufaridun itu cirinya banyak berzikir menyebut nama Allah. Jadi, kalau sudah ada kaum, berarti kaum itu datang Rasul kepadanya. Kenapa? Karena dia kaum gitu. Kaum itulah yang mau diselamatkan gitu. Itulah umat yang setia itu tadi, umat Nabi yang setia. Mereka itu dikelompokkan dalam suatu kelompok kaum yang bersatu, namanya kaum mufaridun. Nah, dalam penggambaran itu, makanya dikatakan lagi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad datang, nyata datang seorang rasul kepada kamu dari kaummu sendiri. Berat terasa yang dia alami, sangat menginginkan Rasul itu keimanan dan keselamatan untuk dirimu, si kaum tadi itu. Amat belas kasihan lagi penyayang kepada mereka yang beriman. Siapa Rasul gitu yang datang itu? Yaitu Al-Mahdi itu tadi. Itulah Rasulnya yang datang kepada kaum mufaridun itu di akhir. Cirinya banyak berzikir menyebut nama Allah, Allah, Allah. Karena apa? Rasul yang datang di hari akhir itu yang menjadi uswatun, yang menjadi dia yang dipanut atau yang diikut gitu. Rasul dia yang menjadi uswatun hasanah. Laqad kana lakum, datang lagi Rasul kepada kamu gitu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang menjadi suri teladan yang kebila kau mengikutinya kau mendapat kebahagiaan hasanah. Liman kana yarjullah, yang dia banyak berzikir pada hari akhir itu, liman kana yarjullah al yaumal akhir wa zakarallaha katsiran. Yang Rasul itu nanti pada hari akhir dia banyak berzikir menyebut nama Allah. Jadi yang dimaksudkan Rasul di akhir itu, yang laqad ja'akum itu bila di kurun masa kaum mufaridun itu, itulah Rasulnya. Sudah pasti itu seorang Rasul, dia itulah Al-Mahdi itu. Gitu. Itu dalam penggambaran ayat. Nah, apa sebab seorang Rasulullah, seorang Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan itu di awal kepada sahabatnya? Sabaqal mufaridun. Wa mal mufariduna ya Rasul, kan bertanya di situ. Artinya asbabun nurud dari cerita itu, Rasul di awal sudah berjumpa dengan pemimpin kaum itu ketika Rasulullah itu mi'raj. Waktu di Sidratul Muntaha, Rasul bertemu, berdialog. Yang Rasul melihat, baginda Nabi Allah melihat kepada sosok yang dilihat itu seorang pemuda yang tampan, yang dia lisannya tuh banyak berzikir menyebut nama Allah, Allah itu. Nah, dari situlah awal Rasulullah itu tahu bahwa ini juga bakal turun. Sebagaimana Nabi Allah Adam alaihissalam ketika melihat kok ada lafaz Muhammad ya gitu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, sudah dilihat sebelumnya, cuman turunnya belum gitu. Itu juga sama, sudah dilihat, sudah berjumpa, sudah berdialog, tapi turunnya belakangan. Begitulah dia. Makanya bisalah baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang Al-Mahdi, Imam Mahdi, Mahdi Allah itu, yang dia nanti membawa suatu kelompok kaum, yang kaumnya itu sudah pasti dia mengikut kepada Rasul junjungannya. Tadi Rasul junjungannya itu banyak berzikir menyebut nama Allah di akhir
di hari akhir. Nah, sebelum hadis sabaqal mufaridin itu disebutkan, Rasulullah juga sudah berjumpa kepada pemimpinnya gitu, yang membawa kaum itu gitu, bahwa pemimpinnya itu mengajarkan tentang zikir menyebut nama Allah. Rasulullah itu kan menjemput sholat di kala itu. Pada saat Mi'raj itu kan Rasulullah menjemput perintah sholat. Makanya jangan orang mengherankan kalau di sekarang ini. Makanya saya bilang, tidak ada satu ulama pun yang mengetahui tentang maksud ayat wasabiquna sabiqun itu dengan hadis sabaqal mufaridun itu dari dulu ulamanya sampai sekarang ini. Kenapa? Karena belum bisa ditafsir, belum bisa diceritakan, belum bisa dituliskan tentang orang-orang akhir zaman yang mengikut kaum itu gitu. Kaum itu Rasulnya itu belum bisa diceritakan gitu. Hanya keterangan dari hadis baginda Nabi Allah Muhammad SAW dalam penggambaran hadisnya bahwa adanya mereka itu ada kaum itu gitu. Nah, jadi berkaitannya zikir Allah itu sudah pasti dengan sholat. Bagaimana dalam penggambaran ayat itu dijelaskan. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li zikri. Nah, kalau di awal dibilangkan sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Adapun perkara yang paling besar berzikir menyebut nama Allah. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sesungguhnya Allah lah yang mengetahui tentang itu. Baru di situ, innani sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan yang berhak kalian sembah selain aku. Maka dirikanlah sholat dan berzikir untuk mengingat aku. Perintah zikir Allah ini sama dia sebagaimana perintah seperti ibadah-ibadah lainnya. Cuman kenapa di awal tidak ada? Iya, karena Nabi sudah menceritakan bahwa pemimpin yang memerintahkan zikir Allah itu di akhir. Dia nanti membawa kaum, nama kaumnya kaum mufaridun. Nah, gitu dia. Jadi zikir Allah ini perintah Allah. Iya, makanya karena itu perintah Allah, dia yang mengajarinya seorang Rasul. Jadi sholat itu perintah Allah. Iya, karena yang mengajarinya seorang Rasul. Jadi puasa itu perintah Allah. Iya, karena yang mengajarinya seorang Nabi Allah. Jadi zakat itu seorang perintah Allah. Iya, karena yang mengajarinya Nabi Allah gitu. Haji itu perintah Allah. Iya, karena yang mengajarinya seorang Nabi Allah gitu. Nah, kenapa mereka dimenangkan gitu, kaum mufaridin itu? Karena mereka menyempurnakan amal yang mereka berbuat itu, melakukan perintah itu, di dalam perintahnya itu bisa melakukan perintah Allah itu dalam sekali waktu gitu. Sekali waktu maksudnya sehabis sholat mereka berzikir, mereka itu melakukan 3 perintah sekaligus. 1 perintah sholat, 2 perintah zikir. Nah, di dalam berzikir itu ada perintah lagi, namanya perintah bersalawat dan perintah memberi salam. Hanya orang-orang yang berzikir menyebut nama Allah itu yang dapat senantiasa memberi salam kepada Nabi Allah, Rasul Allah, Habib Allah, dikala mereka melakukan zikir Allah itu. Karena salawat, salam itu perintah dari Allah. Ada perintahnya ya. Sebagaimana sholat, sebagaimana zikir, sebagaimana puasa, sholawat dan memberi salam kepada Nabi Allah, kepada Rasul Allah itu perintah. Kalau udah kata perintah, kalau nggak dikerjakan gimana coba? Perintah itu kan harus dikerjakan. Makanya dalam penggambaran ayat itu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman,
berselawat kamu kepada nabimu dan beri salam. Wasallimu taslima, dan beri salam kamu semua kepada nabi gitu. Makanya kalau memberi salam kepada nabi itu bagaimana? Itu gimana Tuan? Beri salam itu. Nah, selagi para sahabat di awal, kalau perintah itu diperuntukkan kepada Nabi Muhammad di kala itu, karena Al-Quran itu turun diterima oleh Nabi gitu kan, maka sahabat itu dia memberi salam kepada nabinya karena jumpa. Nah, kalau sudah wafat nabinya gimana? Nabi mengingatkan lagi, esok apabila engkau berada di makamku, beri salam. Aku menjawabnya. Aku mendengar salam yang engkau sampaikan. Kalau dia berada di Madinah, di Masjid Nabawi, di makam Rasulullah. Nah, orang yang berzikir menyebut nama Allah, Allah di akhir zaman, kenapa mereka itu bisa menang? Dalam penggambaran hadis sabaqal mufarid itu, karena mereka bisa setiap hari memberi salam kepada nabinya. Kenapa? Iya, mereka di dalam zikir mereka itu, mereka memberi salam. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Setiap hari mereka memberi salam. Setiap hari mereka berselawat di dalam amal zikir menyebut nama Allah. Setiap sholat fardu yang mereka kerjakan. Jadi dia begitu. Makanya wajar mereka itu dikatakan Nabi. Nabi yang mengatakan mereka itu menang gitu. Ya bagaimana nggak menang? Siap memberi salam kepada Nabi. Kalau secara penggambaran hadis itu, kita harus, kalau Nabi sudah wafat, kita harus pergi ke Madinah, ke makamnya. Tapi karena taulah kaum itu yang membawanya adalah Rasulullah, itulah Al-Mahdi tadi. Al-Mahdi itu tahu cara menyuruh kepada kaum itu, hai kalian cara memberi salam kepada Nabi begini. Jadi dalam amalan yang mereka kerjakan itu, dengan mereka banyak berzikir menyebut nama Allah, Allah itu, di setiap mereka berzikir itu nanti diantaranya mereka itu senantiasa memberi salam kepada nabinya. Nabi Allah itu siapa? Banyak Tuan. Iya, semua nabi itu ya nabi Allah. Dari Nabi Adam sampai Nabi Allah Muhammad SAW, orang yang berzikir menyebut nama Allah Allah ini, kaum mufaridun yang mengikut kepada Rasulnya, kepada Imam Mahdi, Al-Mahdi Allah, mereka ini bisa memberi salam kepada seluruh nabi karena mereka diizinkan untuk itu. Wajar mereka dimenangkan. Gitu. Baru kepada Rasul Allah. Rasul Allah siapa? Semua Rasul Allah. Jangan dikira Rasul Allah itu dari bangsa manusia saja. Dari bangsa malaikat juga ada. Sayyidina Jibril alaihissalam itu Rasul Allah. Kenapa? Karena diutus pesuruh sebagai petugas mengantarkan wahyu. Itu Rasul Allah. Mana lagi malaikat-malaikat yang ada tugasnya yang disuruh gitu. Itu pesuruh Allah gitu. Berarti kita memberi salam kepada malaikat. Iya. Jadi makanya di situ innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Memberi salam. Makanya orang itu wajar dimenangkan. Kenapa dimenangkan? Ada rahasia di balik itu gitu. Makanya orang yang berzikir menyebut nama Allah Allah ini dalam penggambaran ayat yang lain, mereka inilah orang Islam. Mereka inilah orang yang beriman. Mereka inilah orang yang taat. Mereka ini orang yang benar. Mereka ini orang yang bersedekah. Mereka ini orang yang berpuasa. Mereka ini orang yang senantiasa menjaga kehormatannya. Mereka ini wazakirinallaha katsiran wazakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Di situ mereka laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan ampunan dan pahala yang besar. Kalau di ayat lain, kenapa ada kaitan malaikat juga memohonkan ampun untuk mereka orang yang berzikir menyebut nama Allah Allah ini? Ada Tuhan. Di ayat lain dikatakan di situ, itulah perintah berzikir menyebut nama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran
Wasabbihuhu bukrata wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadz zulumati ilan nur. Di situ dikatakan orang yang banyak berzikir, orang-orang beriman berzikirlah menyebut nama Allah dengan sebutan kasiran banyak dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Allah merahmatimu, para malaikat memohonkan ampun untuk dirimu gitu. Malaikat mendoakan dia gitu. Kenapa? Itu ada timbal baliknya. Kenapa malaikat itu mendoakan? Iya, karena orang yang berzikir menyebut nama Allah ini senantiasa dia bersedekah di dalam ayat yang lain. Kenapa dia dibilang kok bersedekah? Nah, itu gimana Tuan? Makanya memaknai ayat itu harus mengerti gitu. Di situ kan dikatakan innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qaniti wal qanitati was shadiqina was shadiqat was sabirina was sabirat wal khasi'ina wal khasi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Mereka ini laki-laki dan perempuan yang bersedekah gitu. Kata bersedekah di situ artinya begini. Mungkin orang pada umumnya ya, kalau bersedekah itu kita bersedekah kepada manusia sesama lah gitu. Bisa bersedekah kepada hewan gitu. Bisa bersedekah kepada tumbuhan. Jadi kalau bersedekah kepada malaikat bisa nggak orang zikir Allah ini? Bisa. Ada dalilnya mengatakan itu. Kenapa? Karena kalau ya Israfil, jangan kau tiup sangkakala itu kalau kau masih mendengar hambaku berzikir menyebut namaku di bumi. Artinya apa? Kalau tiupan sangkakala itu ditiup, ya kan? Seluruh apa-apa yang ada di langit dan di bumi semua merasa takut, merasa terkejut. Kenapa? Karena guncangannya gitu. Bukan manusia aja yang takut, para malaikat juga takut. Karena datang kematian itu, datang kehancuran itu gitu. Nah, dengan adanya orang berzikir menyebut nama Allah itu la taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah. Tidak akan terjadi suatu kehancuran di muka bumi ini kalau masih ada yang berzikir menyebut nama Allah. Dalam penggambaran hadis yang lain, ya Israfil, jangan kau tiup sangkakala itu kalau kau masih mendengar hambaku berzikir menyebut namaku. Kau tahan selama 40 tahun lamanya untuk kau menghormati orang yang menyebut Allah itu tadi. Artinya apa? Setelah wafatnya orang yang berzikir menyebut nama Allah ini, 40 tahun ke depan udahlah kiamatul kubro lah itu. Tapi di masa yang berzikir menyebut nama Allah itu ada nanti kiamat-kiamat kecil. Namanya kiamat api, kiamat air, kiamat asap, sama kiamat angin gitu. 4 kiamat ini dulu. Inilah yang mengantar kiamat besar itu nanti. Makanya nggak usah heran kalau terjadi banjir, kalau terjadi peperangan, api di mana-mana. Itu kan nuklir itu api itu semua. Yang digambarkan Nabi itu api. Apa nuklir itu tidak api? Bom itu tidak api. Senjata itu api semua. Terjadi kiamat kepada mereka itu. Apalagi? Angin menghancurkan. Asap seperti kabut hitam gitu ya. Jadi itu semuanya bakal terjadi untuk mengantar kiamatul kubro. Nah, daerah-daerah yang masih ada orang yang berzikir menyebut nama Allah itu insya Allah mereka itu aman. Kenapa? Para malaikat itu menjaganya gitu. Maka beruntunglah orang-orang yang di sekitar orang yang ada orang berzikir menyebut nama Allah itu dia aman gitu. Kenapa? Kiamat aja tidak terjadi. Makanya sebetulnya manusia itu harus berterima kasih kepada orang yang beriman yang dia berzikir menyebut nama Allah itu. Kalau dipandang secara mata hakikatnya gitu. Terima kasih ya karena kalian bumi ini tidak terjadi kehancuran, tidak terjadi bencana gitu. Karena masih adanya orang yang berzikir menyebut nama Allah itu. Bukan sembarangan itu, makanya mereka itu dimenangkan. Gitu dia. Jadi mereka tuh di awal dan di akhir. Di awal itu yang mereka itu beriman, kata berimannya di situ, mereka itu yang berzikir menyebut nama Allah itu mereka mengikut junjungannya. Pemimpinnya.
Kalau itu sudah menunjuk kepada suatu kaum yang tanda ciri alamatnya berzikir menyebut nama Allah, Allah, berarti pemimpinnya itu seorang Rasul Allah. Makanya saya selalu mengingat berucap gini kan. Saya mengatakan begini. Imam Mahdi yang menunjuk kaum, Al-Mahdi yang membawa kaum. Gitu. Masa orang tidak mengerti dengan bahasa itu? Gitu. Masih juga dibilangkan kepada sebagian orang, nanti Imam Mahdi akan zohir, nanti di tahun ini akan muncul katanya. Padahal sudah dibilang Imam Mahdi itu yang menunjuk kaum, Al-Mahdi yang membawa kaum. Ikut sama yang membawa kaum itu, itulah Al-Mahdi itu. Mau ditunggu juga lagi Imam Mahdinya gitu. Berarti dua sosok yang berbeda gitu tuh. Iyalah, masanya juga berbeda. Gitu. Jadi saya bisa menggambarkan jika ada perkataan dari seseorang hamba atau seorang manusia mengatakan begitu, itu menandakan dia itu orang yang tidak kenal, dia hanya tahu. Kalau tahu itu bisa saja dengan membaca riwayat hadis, lalu mereka menyimpulkan nanti begini, nanti akan zohir. Itu kata tahu. Kalau kenal nggak begitu. Kalau dia kenal, ya pasti dia mengikut apa yang dibawa oleh Al-Mahdi itu. Al-Mahdi itu Rasul Allah. Rasul di akhir, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Memang harus diikut dia itu. Liman kana yarjullaha al-yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang diikut dari Rasul itu apa? Yang dia bawa risalahnya apa? Ya zikir menyebut nama Allah, Allah itu. Ini semua menunggu. Semua menunggu ya kan. Tapi dia tidak tahu apa yang ditunggu. Berugilah. Tapi kalau dia menunggu tahu dia apa yang dia tunggu, maka beruntunglah dia. Supaya tahu gimana itu tuh. Supaya tahu. Nah gitu. Jadi saya pernah mengatakan begini. Siapa orang di zaman sekarang ini zaman akhir saya bilang, yang sudah masanya berzikir menyebut nama Allah, Allah ini. Siapa orang yang mau mencari sosok seorang Imam Mahdi, Al-Mahdi atau Mahdi Allah, dengan sandaran ilmu yang dia miliki, mau ilmu Quran, ilmu hadis, sampai kiamat pun nggak akan berjumpa itu. Seram juga. Kenapa? Karena dia tidak mengerti dengan maksud ayat wasabiquna sabiqun dengan hadis sabaqal mufaridun. Kalau itu yang dikajinya, nanti mereka itu akan mengulang kembali katanya. Mengulang kembali dari apa? Kan mereka sudah belajar. Makanya saya pernah menerangkan tentang ahli kitab. Ahli kitab di masa Imam Mahdi itu ada. Di masa Al-Mahdi aja ada ahli kitabnya. Sementara yang dibawakan tadi Al-Quran dan hadis untuk mengetahui tentang sosok Imam Mahdi itu. Makanya saya bilang, berarti dia tidak makanya dibilang dia itu tidak mengerti dengan maksud ayat wasabiqun as-sabiqun dengan hadis sabaqal mufaridun. Kalau dia mengerti itu, berarti itu kan ada kaum yang tanda ciri alamat kaum itu, dia banyak berzikir menyebut nama Allah, Allah. Apa bisa orang berzikir menyebut nama Allah, Allah, perintah Allah itu tanpa ada seorang Rasul yang memerintahkannya? Jadi itu suatu kewajaran juga. Kenapa? Karena Nabi Allah juga di awal didustakan oleh ahli-ahli kitab yang mereka merasa berilmu dengan ilmunya. Mereka sudah mempelajari kitab-kitab sebelumnya. Kitab sebelum datangnya Al-Quran kan Injil. Injil itu kitabullah, kalamullah, perkataan Tuhan. Tapi ada di situ, makanya sahadatain itu dua. Mengakui Allah dan Rasul. Rasul di masa itu Nabi Muhammad. Makanya ahli kitab di masa Nabi Muhammad mendustakan nabinya. Mereka berpaling dari petunjuk kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah, Nabi Allah Muhammad SAW. Apa bedanya di masa sekarang ini? Sudah datang yang membawa perintah zikir Allah, Allah, didustakan. Ditunjuk lagi. Nah, gimana? Dari penjelasan Tuhan itu kan mengenai dari penjelasan Tuhan itu kan mengenai ahli kitab. Iya. Bisa saja
mungkin di beberapa tempat atau daerah bisa saja dia mengaku Imam Mahdi atau Al-Mahdi gitu tuan. Iya. Jadi banyak yang mendustakan dia, jadi dia pun menggunakan ayat ini gitu sebagai serangan gitu. Iya. Bilangnya dibacakannya ya begitulah tuan kira-kira. Gini tuh, kalau mengaku sudah pasti itu tidak benar. Kenapa? Karena Imam Mahdi itu, Al-Mahdi itu dia tidak mengaku-mengaku. Yang tahu siapa Imam Mahdi, Al-Mahdi itu ya kaumnya itu aja gitu. Dan nanti ditengok orang yang mengikutnya dan dia membawa risalah apa gitu. Kalau mengaku ya siapa saja bisa mengaku. Cuma risalah yang dia bawa apa? Risalah itu ngerti maksudnya. Kata risalah ini adalah syariat yang dia bawa itu apa? Contoh nih, Nabi Allah Muhammad SAW membedakan dari kaum-kaum sebelumnya, dari golongan yang terpecah belah sebelumnya itu. Nabi Allah Muhammad itu mengkumpulkan kaum Ansor, kaum Muhajirin itu dengan menunjukkan satu syariat, yaitu sholat. Sholat 5 waktu itu. Nah, ketahuan mereka itu mengikut kepada Nabi Allah Muhammad SAW dengan ciri sholatnya. Dari mana? Rasulullah itu mengajarkan sholat itu dengan 3 tertibnya. Tertib tempat, tertib cara, dan tertib waktu. Tempat di mana azan dikumandangkan. Makanya Rasulullah itu membangun masjid. Itulah Masjid Nabawi di kala itu. Disitulah mereka semuanya tertibnya itu tertib tempat di mana azan dikumandangkan di masjid. Semua para sahabat Nabi itu sholatnya di masjid. Dah. Tertib caranya mereka berjamaah. Tertib waktu, mengerjakannya di awal waktu, gitu. Kalau dia di awal yang mengikut baginda Nabi Allah Muhammad SAW mengerjakan sholatnya dengan 3 tertib itu. Nah, di akhir, karena sholat itu, zikir itu berkaitan dengan sholat, maka orang yang berzikir menyebut nama Allah itu diamalkan setelah sholat fardu. Nah, setelah sholat fardu di situ mereka berzikir dan di itu mereka terpimpin. Makanya nggak usah heran kalau orang yang belum mengenal di awal, sementara contoh kita nih Muslim ya, kita kalau bertanya kepada teman kita atau saudara kita atau anak kita, udah sholat, asal berjumpa udah sholat gitu kan. Kalau di masa ini bertanya tidak begitu, udah zikir gitu. Kenapa yang ditanya udah zikir? Kalau dia sudah berzikir menyebut nama Allah sudah pasti dia sudah sholat. Gitu pertanyaannya. Nanti karena ada bahasa lagi, Imam Mahdi yang menunjuk kaum, Al-Mahdi yang membawa kaum, sudah zikirnya terpimpin. Karena banyak yang berzikir menyebut nama Allah itu di luar sana. Itu yang Tuhan maksudkan, yang mengaku-mengaku. Bisa saja. Ya selalulah itu. Kalau ada yang asli, ada yang palsu. Kalau saya bukan merasa saya ini paling tahu atau paling benar, enggak. Boleh kita bermujakarah tentang perkara zikrullah ini. Siapapun orangnya. Kan saya bilang, gini ya. Orang yang hidup di akhir zaman itu banyak. Tapi orang akhir zamannya yang sedikit. Maksudnya, kalau dibalikkan cakap ini, orang yang hidup di masa Nabi itu banyak. Tapi orangnya Nabi sedikit. Siapa orangnya Nabi? Ya para sahabat Nabi itulah orang-orangnya Nabi. Tapi yang hidup di masa Nabi itu kan banyak. Nah karena ini sudah zaman akhir, orang yang hidup di zaman akhir ini banyak. Tapi orang zaman akhirnya yang sedikit. Siapa orang zaman akhir itu? Mereka itulah orang-orang yang mengikut pemimpin zaman akhir itu, yang mengikut Imam Mahdi, Al-Mahdi, Mahdi Allah itu. Itulah mereka orang-orangnya. Mereka itu dikumpulkan dalam kelompok suatu kaum. Nama kaumnya kaum Mufaridun. Termaktub dia di dalam Quran. Termaktub di dalam sebuah hadis.
Nggak bisa orang mengaku-ngaku. Kenapa? Allah itu sangat memberi petunjuk sejelas-jelasnya. Rasulullah itu sangat membawanya itu dengan kejeniusan yang sangat jenius-jeniusnya. Nggak mungkin bisa dipalsukan. Kalau ada yang mengaku-ngaku ketahuan itu. Gitu. Makanya saya bilang, mari kita buktikan. Gitu. Kalau nggak percaya, ya siapapun yang mendengar video ini gitu, nggak masalah. Gitu. Kita kan bermujakarah nggak masalah. Namanya kita kan bermujakarah, yang kita ceritakan itu Al-Quran, yang kita ceritakan itu hadis yang dibawa oleh baginda Nabi Allah Muhammad SAW. Nanti biasanya dialog itu, yang pertama hadisnya ada nggak gitu. Itulah namanya dalil. Kalau dalam bahasa itu bukti autentik. Cuman bukti autentik ini bagaimana mentata bahasanya. Tata bahasa itu kan perlu. Makanya ada ilmu mantik, ilmu bayan, ilmu balaghah. Ada ilmu-ilmu itu yang kita pelajari, yang kita bisa nanti mengerti tentang maksud yang Tuhan mau di akhir ini gitu. Bukan sembarang-sembarangan gitu. Gimana Tuhan? Ada lagi hal yang mau dibicarakan? Jadi begitu, kita teruskan ya. Jadi adanya ahli kitab, ya kan, di masa ini sama seperti di masa di awal. Makanya dalam penggambaran ayat itu, Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qaimah. Jadi ahli kitab itu ada mereka itu yang kafir, yang mereka itu musyrik. Kalau dia musyrik, dia menduakan Tuhannya. Kalau dia kafir, dia menutup kebenaran yang dibawa Rasul di kala itu. Contoh nih begini. Ahli kitab di masa Nabi Muhammad SAW itu mereka belajar kitab yang sebelumnya. Ya bisa saja kitab sebelumnya itu ada Zabur, Taurat, Injil, kan ada manusia yang masih mempelajari kitab itu sampai sekarang ini pun. Nah, jadi di sekarang ini di masa zikir Allah ini sudah pasti itu zikir yang dibawa oleh baginda Rasulullah Al-Mahdi itu gitu. Nanti ada ahli kitabnya, ada. Nanti kalau dia nggak mau ya berarti dia mendustakan juga. Walaupun dia meyakini Tuhannya Allah, tapi mereka tidak mengakui, seolah-olah aja mencari gitu. Kan sudah dikasih tahu. Imam Mahdi yang menunjuk kaum, Al-Mahdi yang membawa kaum. Menunggu, kalau dia tidak tahu apa yang ditunggu, dia merugi. Menunggu, kalau dia tahu apa yang dia tunggu, dia beruntung. Kalau sudah ada kata menunjuk, ikut sama yang membawa itu. Ikut sama Al-Mahdi itu. Gitu. Masih dikatakan juga nanti Imam Mahdi akan zohir. Sedangkan Imam Mahdinya sudah menunjuk. Yang membawa itu Al-Mahdi Allah itu. Paham maksudnya gitu? Paham. Ngerti kan? Kayaknya makanya saya bilang wasabikuna sabikun hadis sabakal mufaridun. Tidak ada satu ulama pun dari dulu sampai sekarang ini yang mengerti tentang maksud ayat dan hadis ini. Makanya saya bisa menjelaskan begini ini gitu. Kalau enggak ya coba aja dengar. Sekarang kan sosial media ini kan atau searching di Google atau searching di YouTube kan banyak tuh judul-judul apa. Yakin saya itu tidak ada. Gitu. Jadi kalau ada seseorang mengatakan nanti Imam Mahdi akan johir dengan tanda-tanda ini, nanti Imam Mahdi akan johir di tahun ini, saya bisa membilangkan bahwa orang ini dia itu tidak kenal, cuman dia tahu melalui hadis saja. Dia menyimpulkan hadis itunya itu. Gitu. Karena secara lapas matan hadis tidak ada perihal itu dibilangkan. Gitu. Cuman mereka mengumpulkan beberapa hadis yang diketahui lalu menyimpulkan saja.
Kenapa orang-orang yang suka, artinya ahli-ahli hadis ini, kenapa dia tidak mengambil tanda ciri alamatnya gitu? Ciri alamatnya itu gitu. Kalau sosoknya kan udah saya bilang, siapa orang mencari sosok seorang Imam Mahdi, Al-Mahdi atau Mahdi Allah dengan ilmu Quran dan hadis yang dia ketahui, sampai kiamat pun nggak akan berjumpa itu. Cuman ada cara untuk berjumpa. Tuhan tadi nanya begitu kan. Setahu kita caranya itu ada 3. Kalau dia tidak kena rizkinya, karena petunjuk hidayah. Yang ketiga itu karena perintah. Pengertiannya gimana? Kalau rizkinya mungkin karena dia berbaik sangka. Allah suka dengan manusia yang berbaik sangka. Baru karena petunjuk hidayah. Itu tadilah melalui dari dia cenderung kepada hadis yang atau Quran yang berkenaan dengan itu gitu. Ada orang yang menyampaikan tentang itu, dia berkesimak dan berezeki dia berjumpa. Nah, kalau karena perintah, berarti ini orang dia mendapat wasiat dari guru mursyid yang sebelumnya gitu. Yang mengetahui tentang zikir Allah ini sudah pasti itu awalnya di akhir berdekatannya itu seorang wali Allah. Nah, di kitab Tanuri Qulub, Imam Amin Al-Qurdi menjelaskan di situ. Zikir Allah itu diawali dengan oleh Sayyidina Khaidir alaihissalam dan diakhiri dengan Khalifatul Mahdi. Dikaitkan di situ dia di kitab penjelasan itu, dia tetap mengambil dari hadis Sabaqal Mufaridin itu. Nah, Imam Amin Al-Qurdi ini di dalam kitab itu dia menerangkan, penulisnya itu dituliskan di situ bahwa dia dari bangsa Kurdi, dia itu bertarekatkan Naksabandi. Berarti orang yang dia sampai kepada mursyidnya, misalnya tarekat itu, pasti dia ada perintah lagi gitu. Kalau dia mengindahkan perintah dari mursyidnya, dari junjungannya di kala itu, maka dia sampai cerita ini. Kalau enggak ya bagaimana? Makanya saya bilang 3 jalannya itu. Dan dia kenapa orang semua mencari enggak jumpa gitu? Sampai orang berputus asa mengaku-ngaku ya. Ada yang mengaku mengambil risalahnya lewat mimpi. Dari mana pula seorang Al-Mahdi Rasulullah menerima risalah kerasulannya dari mimpi? Dari mana? Risalah itu artinya syariat yang dibawa. Ada amalan perbuatan yang dia kalau orang melihatnya orang tahu. Oh, ini sudah masanya. Sama kayak kita melihat orang sholat. Oh, dia lagi sholat gitu. Kalau ada orang berzikir menyebut nama Allah, kan diberi petunjuk orang, sudah ada yang berzikir menyebut nama Allah itu gitu. Bukan cerita-cerita mimpi. Gitu. Itu satu. Mungkin itu saja penjelasan hari ini. Nanti kita bahas lagi. Ada yang bertanya sama saya, kenapa Tuan yang dibicarakan ayatnya itu saja, hadisnya itu aja, tapi pembahasannya kok bisa mutar-mutar gitu? Karena apa? Kan udah saya bilang, kalau ahli-ahli hadis di masa sekarang ini mempelajari lagi hadis tentang hadis Sabaqal Mufaridun itu, dia mengawali lagi cerita itu, mencari tahu, mengulang dia belajarnya gitu. Kenapa? Karena dia masuk ke dalam ranah itu. Karena itu masuk ranah ke dalam suatu kelompok kaum. Kalau sudah masuk mengulang kepada ranah yang baru gitu kan, kelompok kaum, dia kan harus mengetahui adab-adabnya gitu, caranya bagaimana, apa yang dibuat gitu. Sekarang dia mau nggak menerima itu gitu, dengan ilmu dia besar, dia seorang ulama misalnya, dia ahli kitab, dia banyak mengetahui hadis, dia banyak mengetahui Quran. Kalau mengikut mengulang lagi, sanggup nggak dia melepas itu? Kalau saya awalnya dulu begitu, saya lepas semuanya itu. Dilepas itu bukan dia tidak dipakai, tetap dipakai gitu. Cuman hanya saja karena ilmu ini tidak tertulis secara kitab khusus, makanya kalau dia tidak ada ceritanya, betullah cerita itu cerita zaman akhir. Karena cerita ini belum diceritakan termaktub di kitab yang tertulis. Ya begitu kodenya gitu.
Kalau dia yang udah tertulis, oh berarti udah ditulis dari awalnya. Pernah saya mengucapkan begini kepada teman-teman saya sebagian, kalian ini kan selalu berpandangan terhadap saya ini, saya mengapakan sesuatu itu dengan pemikiran saya gitu. Tidak, saya bilang. Baru saya balik tanya, kalian ini, saya bilang, kalaulah ada sosok ulama yang terkenal di sebelah saya bilang, pasti tuan-tuan semua lebih mendengarkan cakap ulama yang terkenal ini ketimbang cakap saya. Saya bukan ulama dan tidak terkenal. Tapi ulama terkenal ini pasti tuan-tuan semua lebih mendengar cakapnya. Kenapa? Dia ulama, dia terkenal. Tapi itu tuan, tidak saya. Saya mana mau dengar cakap dia. Saya berteman aja dengannya. Gitu. Kenapa? Jangankan ulama yang tuan ikut ini gitu. Di masa ini. Ulama ini punya guru lagi, punya guru gitu. Seandainya dia hidup, pasti mendengarkan cakap saya. Kenapa begitu? Bukan saya lebih hebat, bukan. Karena ulama ini kan bercerita dengan apa yang mereka kasih tahu. Atau bercerita dengan apa yang mereka tuliskan. Gitu. Kalau yang saya cakapkan, biarpun saya bodoh, saya sedikit ilmu, tapi yang saya ceritakan itu cerita zaman akhir yang belum ada tertulis di kitab yang mereka pelajari. Gitu simpelnya. Jadi di mana belajarnya? Ya nantilah. Kalau duduk berdua gini enak ceritanya. Karena belum tertulis saja kan. Gitulah mungkin ya. Mungkin itu saja pembahasan malam hari ini. Mungkin apa-apa yang disampaikan bermanfaat buat kita dan buat saudara-saudara kita. Bahwa Imam Mahdi yang menunjuk kaum, Al-Mahdi yang membawa kaum. Ikut kepada yang membawa itu. Semua menunggu. Kalau dia tahu apa yang dia tunggu, maka beruntunglah dia. Kalau dia tidak tahu apa yang dia tunggu, maka merugilah dia. Masih juga dibicarakan, dikatakan Imam Mahdi nanti akan johir. Orang yang hidup di akhir zaman itu banyak. Orang akhir zamannya yang sedikit. Saya kan mengurai kata-kata ini kan saya yang tahu apa kata depannya lagi. Nantilah kalau mau tahu kata depannya. Itu dia. Gitu ya Tuan ya. Oke baik, mungkin itu saja pada malam hari ini. Kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.